Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia dari kelas 113C30. Saya akan menjelaskan materi kuliah karakter building. Saya akan menjelaskan mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri adalah awal mengenal kebenaran. Menurut Socrates mengistilahkannya dengan gnotisation, know yourself. Orang perlu mengenal siapakah diri kita yang sebenarnya sehingga ia mengenal kebenaran. Kebenaran itu merupakan kacamata atau frame yang membuat orang mampu berkomunikasi dengan orang lain secara otentik, tanpa kepalsuan dan tanpa topeng. Orang yang telah mengenal dirinya akan mudah mengenal orang lain karena mampu memahami orang lain, maka mampu menyesuaikan diri dengan berbagai gaya, dengan style orang yang berbeda, jadinya menjadi orang yang cerdas secara personal. Pengertian mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri yaitu memahami kekhasan fisik kita, kepribadian kita, watak dan temperamennya, mengenal bakat-bakat alamiah yang dimilikinya, serta punya gambaran atau konsep yang jelas tentang diri sendiri, dengan segala kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri kita. Hal itu suatu keberhasilan memahami hal-hal yang penting tentang diri sendiri yang membantu dalam usaha membangun sikap baik dan positif pada diri sendiri dan menerima dan mengembangkan diri sendiri. Manfaat dan tujuan mengenal diri. 1. Seseorang dapat mengenal kenyataan dirinya dan sekaligus kemungkinan-kemungkinannya, serta diharapkan mengetahui peran apa yang harus dimainkan untuk mewujudkannya. 2. Sebaliknya, orang yang tidak mengenal dirinya tidak mengetahui apa yang harus dikerjakan dan dikembangkannya. 3. Tidak memahami posisi diri akan membuatnya sulit mengarahkan diri kepada tujuan hidupnya sehingga gagal dan pergumulan hidupnya. Cara mengenal diri sendiri yaitu ada 5. 1. Bersikap terbuka, open-minded terhadap kritik, saran orang lain dan mau menerima apa adanya demi perkembangan dirinya, tidak defensif. 2. Melalui penelusuran bakat dan kepribadian seseorang. 3. Melalui pengalaman sehari-hari dalam kehidupannya. 4. Melalui kebersamaan dengan orang lain, bagaimana dia berinteraksi dengan orang akan melihat dari diri kita sendiri. 5. Melalui refleksi dan perenungan diri kepribadi, merumuskan potret diri sendiri. Selanjutnya, pengertian kepribadian, watak, dan temperamen. Kepribadian adalah baik dalam sistem kalbu, akal, dan nafsu manusia yang menimbulkan akhlak yang mencerminkan keseluruhan perilaku keseharian kita, baik kepada diri sendiri, sesama manusia, dan alam sekitar. Semua perilaku akan dinilai oleh dirinya sendiri. Watak adalah sering dipakai secara bertukar antara watak dan kepribadian, sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat manusia. Temperamen adalah lebih banyak ditentukan oleh struktur fisik biologis, sifatnya tetap, maka dapat dibuat perbedaan yang jelas antara satu dengan yang lainnya, merupakan dari kepribadian di mana unsur bawaan lebih dominan. Tapi kalau bicara tentang kepribadiannya dengan temperamen, tentu kalau bicara perkembangan kepribadian, maka bukan mengenai temperamennya, melainkan mengenai kepribadian yang sudah mengalami proses pembentukan, jadi lebih dimasukkan sebagai karakter atau watak. Jadi dari kesimpulan dari materi mengenal diri yaitu bahwa konsep diri adalah pandangan diri dari tentang diri sendiri dalam segi fisik, psikologis, intelektual, dan sosial.
Mengenal diri adalah yang berusaha secara sadar akan fisik, menyadarkan diri bahwa kita harus menerima apa adanya. Dengan penerimaan diri, kita bisa sukses karena kita mau mengembangkan diri berawal dari apa adanya. Tidak menyalahkan keadaan fisik dari kita maupun dari segi rupa, pikiran, itu udah dari ketetapan dari Yang Maha Kuasa memberi kita. Jadi kita harus percaya diri, harus berusaha menjadi berkah bagi sesama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.